semua, perkenalkan nama saya Esther Dahliana Brudepari dari jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di Indonesia, dengan dosen pembina Ibu Tunjung Wahyu Widianti. Di sini saya akan membahas tentang sistem pipa desalinasi dan transportasi uap dengan perbedaan suhu. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini berfokus kepada pengembangan sistem desalinasi yang efisien untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Sistem ini dirancang untuk beroperasi di bawah tekanan subatmosfer yang memungkinkan penguapan air laut pada suhu yang lebih rendah, sehingga mengurangi konsumsi energi. Percobaan dilakukan untuk menguji efektivitas sistem ini pada berbagai suhu dan tekanan dengan meningkatkan laju produksi air tawar dan efisiensi keseluruhan sistem. Percobaan ini berhubungan dengan tekanan uap. Yang pertama itu ada proses penguapan. Proses penguapan adalah proses perubahan wujud suatu zat cair menjadi zat gas. Setiap zat cair memiliki kecenderungan untuk mengalami penguapan. Tetapi, tiap zat cair memiliki kecepatan penguapan yang berbeda-beda. Zat cair akan semakin mudah menguap apabila suhunya semakin tinggi. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Semakin banyak uap di permukaan cairan, tekanan uapnya semakin tinggi. Tekanan uap berhubungan dengan titik didih. Titik didih adalah suatu suhu di mana tekanan uap suatu zat sama dengan tekanan uap atmosfer di sekitarnya. Pada titik didih, gelembung-gelembung uap berbentuk di seluruh massa cairan dan mulai naik ke permukaan. Karena tekanan lingkungan menurun, seperti di dataran tinggi, titik didih juga menurun karena tekanan uap zat lebih cepat mencapai tekanan lingkungan. Hubungan antara titik didih dan tekanan uap dapat dijelaskan melalui prinsip bahwa titik didih terjadi ketika tekanan uap zat sama dengan tekanan eksternal. Oleh karena itu, perubahan dalam tekanan lingkungan akan mempengaruhi titik didih melalui perubahan tekanan uapnya. Salah satu contoh penerapan tekanan uap adalah pada proses distilasi. Distilasi dan tekanan uap memiliki hubungan yang erat dalam proses pemisahan cairan. Distilasi memanfaatkan perbedaan tekanan uap dari komponen dalam campuran untuk memisahkan zat berdasarkan titik didihnya. Dalam destilasi, ketika campuran dipanaskan, komponen yang tekanan uapnya lebih tinggi akan menguap terlebih dahulu. Uap akan dikondensasi kembali menjadi cairan murni. Percobaan yang dilakukan dalam artikel ini adalah metode pemisahan dengan desalinasi. Desalinasi menggunakan proses yang sama dengan distilasi. Desalinasi adalah proses menghilangkan garam dan zat mineral lainnya dari air laut untuk menghasilkan air tawar. Nah, dalam sistem desalinasi, menurunkan tekanan uap dapat dilakukan dengan menurunkan tekanan sistem di bawah tekanan atmosfer dan menaikkan tekanan uap airnya, sehingga memungkinkan destilasi terjadi pada suhu yang lebih rendah untuk mengefisienkan energi. Dalam proses ini, air laut dipanaskan hingga menguap, dan uap air yang dihasilkan kemudian dikondensasi menjadi air tawar, meninggalkan garam dan mineral lainnya. Dalam sistem pipa desalinasi, air laut diuapkan menjadi tekanan subatmosfer dengan menggunakan energi panas minimal. Sistem ini melibatkan peregangan pipa dari air laut ke puncak gunung terdekat, sehingga cocok untuk daerah dengan lautan dan pegunungan di sekitarnya. Perbedaan suhu dan tekanan antara kedua ujung pipa memungkinkan tekanan uap bergerak dari air laut menuju puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, uap mengembun dan berubah menjadi cair kembali karena iklim yang lebih dingin. Sistem ini mengambil keuntungan dari ketinggian yang signifikan untuk mengangkut air ke tujuan yang diinginkan tanpa mengonsumsi energi tambahan. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan rangkaian alat seperti gambar berikut, yang A adalah percobaan dengan pipa selang transfer dengan 4 inci, dan yang B adalah percobaan dengan pipa selang transfer 0,5 inci. Selanjutnya, sistem akan diisolasi dengan penambahan glass wool, sehingga
Alat yang digunakan adalah yang pertama adalah pompa vakum. Digunakan untuk mengeluarkan udara dari sistem dan mencapai tekanan subatmosfer yang diperlukan untuk proses penguapan. Yang kedua ada mixer listrik, digunakan untuk mencampur air laut dalam ruang penguapan dan membantu proses deaerasi atau proses penghapusan atau pengurangan kandungan oksigen terlarut di dalam air. Oksigen terlarut dalam air dapat menyebabkan masalah serius, terutama dalam sistem perpipaan logam. Oksigen dapat bereaksi dengan logam membentuk karat yang dapat merusak pipa dan peralatan lainnya. Akibatnya dapat terjadi kebocoran, penurunan efisiensi, dan bahkan kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga itu ada pipa transmisi. Dalam percobaan ini dipakai dua jenis pipa. Yang pertama ada 4 inci dan 0,5 inci. Pipa tersebut digunakan untuk mengangkut uap dari ruang penguapan ke kondensor. Yang keempat ada termometer dan manometer. Ini dipasang di awal dan akhir pipa transmisi untuk mengukur suhu dan perubahan tekanan sistem. Rotameter, yang kelima ada rotameter, digunakan untuk mengukur laju aliran uap dalam metode tersebut. Yang keenam ada glass wool, digunakan untuk mengisolasi pipa dan mencegah kondensasi uap. Yang ketujuh itu ada termostat untuk menyesuaikan suhu ruang dan suhu ruang penguapan. Bahan yang digunakan adalah air laut. Langkahnya itu adalah air dimasukkan ke dalam bagian penguapan. Setelah ruang terisi, katup saluran masuk air ditutup dan pompa vakum mulai diaktifkan. Setelah secara bersamaan, mixer juga diaktifkan dan memulai pencampuran air laut. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan gas-gas yang tidak dapat dikondensasi dari air yang dicapai melalui proses deaerasi selama 15 menit dengan menggunakan proses vakum dan mixer listrik. Setelah mencapai tekanan target, mixer dan vakum pompa dinonaktifkan, dan elemen panas diaktifkan untuk menaikkan suhu air laut ke tingkat yang diinginkan. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua gas yang tidak dikondensasi sepenuhnya dikeluarkan dari air. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pengujian jangka panjang aktivasi pompa vakum selama 1 hingga 2 menit ketika peningkatan tekanan sistem sudah cukup. Dari hasil percobaan didapatkan hasil penelitiannya. Yang pertama itu ada hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem desalinasi yang diusulkan yang beroperasi di bawah tekanan subatmosfer berhasil meningkatkan efisiensi penguapan dan transportasi uap. Sistem ini mampu menghasilkan air tawar dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional, terutama karena penurunan tekanan yang memungkinkan penguapan pada suhu yang lebih rendah. Dari percobaan yang dilakukan pada perbedaan diameter pipa, diperoleh hasil yang pertama itu dari grafik dapat dilihat. Yang pertama yang A adalah untuk percobaan dengan pipa 4 inch, dan yang kedua yang B adalah percobaan dengan pipa 0,5 inci. Pada hasil percobaan, diameter pipa transmisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju transfer uap. Pipa dengan diameter yang lebih besar, yaitu pipa 4 inch, dapat meningkatkan laju transfer hingga 6 kali lipat dibandingkan dengan pipa berdiameter lebih kecil seperti 0,5 inch. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pipa dengan diameter lebih besar, lebih ekonomis dan efisien dalam sistem ini, karena dapat mengurangi hambatan aliran dan meningkatkan kapasitas transfer uap. Pipa dengan diameter yang kecil menunjukkan laju transfer yang lebih rendah, sehingga laju penguapan seringkali melebihi kapasitas transfer, menyebabkan sistem berhenti sementara sampai uap ditransmisikan sepenuhnya. Selain itu, analisis ekonomi menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi untuk mengurangi biaya produksi dengan pipa yang berdiameter lebih besar, karena uap air yang dihasilkan lebih banyak. Selanjutnya adalah pengaruh suhu dalam percobaan ini. Yang pertama digunakan suhu sistem 45 derajat Celcius, dan yang kedua digunakan suhu sistem 20 derajat Celcius. Pengaruh suhu terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu sistem dan air laut dapat meningkatkan laju produksi desalinasi. Pada suhu yang lebih tinggi, laju penguapan meningkat, yang pada
yang pada gilirannya meningkatkan laju produksi air tawar. Namun, suhu yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan kesalahan transmisi jika sistem insulasi tidak berfungsi optimal. Sistem insulasi adalah suatu metode atau cara yang diterapkan dengan tujuan mengurangi atau mencegah perpindahan panas, suara, atau bahkan arus listrik. Selain itu, suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan konsumsi energi, meskipun peningkatan laju produksi desalinasi melebihi peningkatan energi listrik. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini, dari alat yang dibuat. Yang pertama itu adalah efisiensi energi. Kelebihannya ada satu, efisiensi energi. Sistem ini beroperasi di bawah tekanan subatmosfer yang memungkinkan penguapan air pada suhu yang lebih rendah, sehingga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Dengan mengurangi kebutuhan energi dan meminimalkan biaya transportasi air, sistem ini menawarkan potensi penghematan biaya operasional. Yang kedua adalah kualitas air yang tinggi. Sistem ini mampu menghasilkan air tawar berkualitas tinggi yang penting untuk aplikasi dalam industri. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah investasi awal yang tinggi. Jika rangkaian alat dikembangkan menjadi suatu sistem yang lebih besar, memerlukan investasi infrastruktur awal yang besar dan yang dapat membatasi adopsi secara luas. Yang kedua ada kompleksitas sistem. Sistem ini memerlukan pengaturan dan pemelihara yang lebih kompleks, terutama dalam menjaga kondisi vakum yang stabil selama proses operasi. Yang ketiga adalah hasil eksperimen. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa efisiensi sistem dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan variasi tekanan dalam lingkungan, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Yang keempat adalah keterbatasan skala. Meskipun dalam skala laboratorium efektif, namun penerapannya dalam skala yang lebih besar mungkin menghadapi tantangan teknis dan ekonomi yang lebih besar. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari artikel ini. Dan selanjutnya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.